Oke, perkenalkan nama saya Juan Karsdi Huta Barat dengan NIM 2506 1306 018 dari Fakultas Pertanian, jurusan Teknologi Pertanian, Prodi Teknologi Hasil Pertanian, dan saya akan mengerjakan tugas video matkul Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Irsyad. Studi kasusnya itu menggugat identitas bangsa di tengah arus globalisasi dan fragmentasi sosial. Pada tahun 2024, sebuah lembaga survei independen merilis temuan mengejutkan. Hanya 42% generasi muda Indonesia usia 15-25 tahun yang merasa sangat bangga menjadi warga negara Indonesia. Sebaliknya, mayoritas responden lebih mengidentifikasi diri berdasarkan etnis, Jawa, Sunda, Batak, dan lain-lain, agama atau afiliasi digital, komunitas online, fandom, dan lain-lain daripada sebagai bagian dari satu kesatuan bangsa. Temuan ini muncul di tengah tren globalisasi yang kencang, maraknya konten asing di media sosial, serta meningkatnya ketegangan sosial antar kelompok, baik berbasis suku, agama, maupun ideologi politik. Di sisi lain, pemerintah terus mengampanyekan semangat bangga buatan Indonesia dan Pancasila sebagai jiwa bangsa. Namun respon publik terhadap narasi ini terasa semakin dingin, terutama di kalangan urban dan milenial. Dalam sebuah diskusi publik, seorang akademisi menyatakan, kita sedang mengalami krisis identitas kolektif. Identitas Indonesia tidak lagi dibangun dari nilai-nilai kebangsaan, melainkan dari konsumsi, algoritma, dan identitas subkultural yang terfragmentasi. Sementara itu, tokoh masyarakat dari Papua mengkritik Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika terdengar mulia, tapi di lapangan, kesenjangan ekonomi, dominasi budaya Jawa, dan diskriminasi struktural membuat banyak anak bangsa di perbatasan merasa seperti warga kelas 2. Dan untuk pertanyaan pertama, analisislah faktor-faktor historis, sosial, dan teknologis yang berkontribusi terhadap melemahnya identitas kebangsaan di kalangan generasi muda Indonesia. Dan bagaimana peran media digital dan algoritma dalam membentuk identitas alternatif yang bersifat fragmentatif. Untuk pertanyaan kedua, yaitu bagaimana pendapatmu tentang relevansi dan efektivitas Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai fondasi identitas bangsa di era kontemporer? Apakah dua konsep ini masih mampu menjadi social glue? Jika ya, bagaimana cara menghidupkannya kembali secara autentik? Dan jika tidak, konsep pengganti apa yang dapat diusulkan tanpa mengorbankan persatuan? Pertanyaan nomor 3, kritiklah kebijakan pemerintah terkait pembangunan identitas nasional, misalnya kurikulum pendidikan, kampanye nasional, dan kebijakan budaya. Apakah pendekatan yang digunakan bersifat inklusif atau justru sentralistik dan hegemonik? Berikan contoh konkret. Dan yang keempat, rancanglah sebuah inisiatif sosial atau kebijakan publik yang mampu memperkuat identitas kebangsaan secara inklusif, berbasis pada keragaman, bukan penyeragaman. Dan jelaskan dasar filosofis, target sasaran, strategi implementasi, dan indikator keberhasilannya. Dan untuk pertanyaan yang terakhir, apakah identitas bangsa Indonesia sebenarnya pernah benar-benar ada sebagai realitas sosial atau hanya merupakan imagined community yang kini mulai retak? Dalam konteks ini, apakah keberagaman harus dilihat sebagai ancaman terhadap identitas nasional atau justru sebagai sumber kekuatan identitas itu sendiri? Oke, berikut adalah analisis dan jawaban atas pertanyaan terkait melemahnya identitas kebangsaan di kalangan generasi muda Indonesia di tengah arus globalisasi dan fragmentasi sosial. Untuk yang pertama, dengan soal analisislah faktor-faktor historis, sosial, dan teknologis yang berkontribusi terhadap melemahnya identitas kebangsaan di kalangan generasi muda Indonesia dan bagaimana peran media digital dan algoritma dalam membentuk identitas alternatif yang bersifat fragmentatif. Ya, untuk jawabannya itu faktor-faktor yang berkontribusi terhadap melemahnya identitas kebangsaan generasi muda Indonesia antara lain di bidang historis, sejarah perjuangan bangsa yang dulu
mengukuhkan nilai-nilai Pancasila kini semakin tergerus oleh globalisasi dan perubahan nilai sosial yang cepat. Untuk di bagian sosial, kesenjangan ekonomi dan diskriminasi budaya, terutama di wilayah terpinggir seperti Papua, melemah rasa kebangsaan yang inklusif. Terus di bidang teknologis, media digital dan algoritma media sosial memungkinkan generasi muda mengkonsumsi konten asing yang masif, membentuk identitas alternatif yang fragmentatif berdasarkan etnis, agama, atau komunitas digital. Algoritma cenderung memperkuat subkultur tertentu yang terpisah dari narasi kebangsaan umum sehingga memecah kohesi sosial. Dan untuk pertanyaan yang kedua, itu bagaimana pendapatmu tentang relevansi dan efektivitas Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai fondasi identitas bangsa di era kontemporer? Apakah dua konsep ini masih mampu menjadi social glue? Jika ya, bagaimana cara menghidupkannya kembali secara autentik? Dan jika tidak, konsep pengganti apa yang dapat diusulkan tanpa mengorbankan persatuan? Dan jawabannya itu relevansi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai fondasi identitas bangsa itu Pancasila tetap menjadi jiwa bangsa dan dasar negara yang memuat nilai luhur serta cita-cita persatuan Indonesia. Nilai-nilai Pancasila mencerminkan kesamaan dan keberagaman budaya Indonesia serta menjadi pedoman hidup bermasyarakat. Namun, efektivitasnya sebagai perekat sosial menurun jika penerapannya tidak merata. Dan jika kesenjangan sosial kian nampak, menghidupkan kembali Pancasila otentik bisa dilakukan melalui pendidikan karakter berkelanjutan sejak dini, adaptasi nilai Pancasila dalam kehidupan digital, serta memperkuat rasa keadilan sosial yang nyata. Jika mempertimbangkan konsep pengganti, harus tetap mengusung keragaman dan persatuan tanpa mengorbankan identitas bangsa berbasis inklusivitas dan penghargaan terhadap perbedaan. Untuk soal yang ketiga, kritiklah kebijakan pemerintah terkait pembangunan identitas nasional, misalnya kurikulum pendidikan, kampanye nasional, kebijakan budaya. Apakah pendekatan yang digunakan bersifat inklusif atau justru sentralistik dan hegemonik? Berikan contoh konkret. Untuk jawabannya nomor 3 ini, kritik kebijakan pemerintah pembangunan identitas nasional. Pendekatan saat ini cenderung sentralistik dan hegemonik dengan fokus dominasi budaya Jawa dan narasi besar Pancasila kadang terasa jauh dari pengalaman daerah-daerah. Contohnya, kurikulum pendidikan dan kampanye nasional seperti Bangga Buatan Indonesia kurang menyentuh hati generasi urban milenial yang lebih terdampak oleh budaya digital dan global. Kurangnya penyesuaian dan inklusivitas budaya lokal dalam kebijakan membuat sebagian masyarakat merasa kurang terwakili dan termarginalkan. Dan untuk soal keempat, yaitu rancanglah sebuah inisiatif sosial atau kebijakan publik yang mampu memperkuat identitas kebangsaan secara inklusif, berbasis pada keragaman, bukan penyeragaman. Jelaskan dasar filosofis, target sasaran, strategi implementasi, dan indikator keberhasilannya. Untuk jawaban nomor 4, yaitu inisiatif sosial atau kebijakan untuk memperkuat identitas kebangsaan inklusif, yaitu dasar filosofis untuk memahami identitas bangsa sebagai keragaman yang saling melengkapi, bukan menjadi identitas tunggal. Menjunjung tinggi nilai Pancasila dengan penekanan pada keadilan sosial dan penghargaan budaya lokal. Targetnya untuk generasi muda dari berbagai etnis, agama, dan wilayah geografis. Terus untuk strategi, proses pendidikan kebudayaan berbasis digital yang menggabungkan nilai kebangsaan dan keanekaragaman lokal, pelibatan komunitas lokal dan digital influencer dalam narasi nasional, serta kebijakan pembangunan ekonomi yang merata. Dan untuk indikator keberhasilannya, meningkatnya rasa kebanggaan menjadi warga Indonesia yang tetap menghormati keberagaman, peningkatan partisipasi generasi muda di kegiatan kebudayaan sosial dan budaya, serta pengurangan konflik sosial berbasis identitas.
Dan untuk soal terakhir, nomor 5, apakah identitas bangsa Indonesia sebenarnya pernah benar-benar ada sebagai realitas sosial atau hanya merupakan imagined community yang kini mulai retak? Dalam konteks ini, apakah keberagaman harus dinilai sebagai ancaman terhadap identitas nasional atau justru sebagai sumber kekuatan identitas itu sendiri? Dan untuk jawabannya, nomor 5 itu tentang keberagaman identitas bangsa Indonesia sebagai realitas sosial atau imagined community. Identitas bangsa Indonesia adalah sebuah imagined community yang pada dasarnya konstruksi sosial yang dibangun atas dasar sejarah, kebudayaan, dan konsensus politik. Meski demikian, keberagaman bukan ancaman, tetapi sumber kekuatan identitas nasional jika dikelola dengan baik sebagai model sosial untuk memperkuat persatuan. Ketegangan dan fragmentasi saat ini menunjukkan pentingnya rekonstruksi dan penguatan identitas kolektif yang diakui keberagaman dan keunikan tiap kelompok. Analisis ini menggambarkan pentingnya pendekatan holistik dan inklusif dalam menjaga dan menghidupkan identitas kebangsaan Indonesia di era globalisasi yang sangat dinamis. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.